Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengoperasikan desktop Cinnamon. Dan kali ini saya menggunakan Linux Mint. Linux Mint adalah salah satu distro yang recommended untuk teman-teman yang mau migrasi dari sistem operasi jendela ke GNU/Linux, dimana tampilannya sangat mirip dan familiar dan penggunaannya pun sama ya. Kita hanya butuh adaptasi dengan aplikasi-aplikasi free yang tersedia di GNU/Linux. Dan kurang lebihnya akan saya ulas pada video kali ini. Oke, ini adalah tampilan desktopnya. Sangat mirip dengan sistem operasi jendela. Kalau kita klik kanan di sini, maka menu ini akan muncul. Dan kemudian di sebelah bawah ini ada panel atau taskbar pada sistem operasi jendela. Di sini ada beberapa icon. Di sini ada show desktop, kemudian ada kalender. Kita bisa lompat langsung ke pengaturan jam dan tanggal di sini. Kemudian ada icon speaker di sini, bisa ke pengaturan suara. Kemudian ada jaringan, lalu ada notifikasi update. Kemudian di sebelah kiri ini adalah launcher, file manager, terminal, dan juga browser. Dan yang paling kiri ini adalah start menunya. Sangat mirip ya dengan Windows. Kalau kita tekan tombol Windows, maka pop-up ini akan muncul. Sangat mirip sekali dengan start menu di jendela. Oke, kemudian kalau kita tekan Windows plus E, maka file manager ini akan muncul. Dan di sini file manajernya menggunakan Nemo. File manager Nemo lumayan mirip dengan file explorer pada sistem operasi jendela atau Windows. Di sini bisa kita ganti ke icon view, list view, dan juga compact view untuk view-nya. Kemudian lanjut ke start menu lagi. Di sebelah kiri ini adalah kategori aplikasinya, dan di sebelah kanannya adalah aplikasi-aplikasinya. Ada internet, office, kemudian ada sound and video, dan kemudian administration dan lain sebagainya. Misal kita menjalankan aplikasi LibreOffice Writer di sini, misalkan, oke, kita akan ketik sesuatu di sini. Dan di sini LibreOffice itu sangat mirip dengan Microsoft Office yang biasa teman-teman pakai di sistem operasi jendela. Kita hanya butuh sedikit adaptasi untuk penggunaannya ya. Oke, kemudian kalau kita tekan Alt plus F4, ini akan tertutup jendelanya. Sangat mirip sekali dan sangat familiar dengan sistem operasi jendela. Oke, kita buka terminal, kemudian kita ketik perintah ini, akan muncul informasi dengan tangos yang saya gunakan. Kemudian di sini penggunaan RAM-nya lumayan kecil ya, hanya 600-an MB. Padahal di sini saya sudah menjalankan LibreOffice ya. Oke, kita lanjut ke setting. Di sini ada pengaturan background. Kita bisa ganti-ganti backgroundnya sesuai dengan yang kita mau. Dan background di Linux Mint 20 dengan kode name UMA ini lumayan fresh ya, teman-teman. Dan oh iya, di sini wallpaper yang dari Indonesia nih ada dua di sini. Ada dua, ada Gunung Bromo dan juga yang satu ini. Yang ini apa ini ya? Ini negeri di atas awan bukan sih? Kemudian di versi-versi sebelumnya juga dicantumkan di sini, ada versi Olisa, ada Oliana. Kemudian di setting lainnya ada efek, font selection, themes, dan lain-lain. Oke, kita ke pengaturan tema. Di sini misalkan kita akan gunakan tema dark, tinggal klik saja, pilih yang dark. Kemudian di kontrolnya ini kita ganti juga dengan yang dark, maka seluruh tampilan jendelanya akan dark. Misalkan di sini saya akan menggunakan tampilan Mint White Ductile. Nah, seperti ini. Maka di file manajernya juga sudah dark seperti ini ya. Oke, iconnya coba kita rubah warnanya biar lebih serasi. Kita ganti yang Ductile, dan teman-teman bisa menggunakan icon-icon yang lain. Bisa teman-teman install ke sistem ya. Jadi tidak membosankan dan enak dipandang. Oke, kita ke pengaturan yang lain. Coba misalkan di sini kita akan gunakan hot corner. Hot corner ini fitur yang memudahkan teman-teman untuk bernavigasi menggunakan komputer. Di sini enable this corner kita aktifkan. Kemudian di sini ada banyak sekali pilihan, ada show all workspace, Windows, desktop, dan run command. Nah, di sini show all Windows saya aktifkan, maka seperti ini jadinya. Kita bisa lompat dari satu jendela ke jendela yang lain hanya dengan mengarahkan kursor ke sudut seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, di sini juga teman-teman bisa menggunakan tema Alt Tab ya di Windows ini. Alt Tab kita bisa ganti-ganti tampilannya.
Misalkan kita pilih yang thumbnails only seperti ini, maka kita tekan Alt Tab, munculnya seperti ini. Sama dengan di Windows ya. Dan di sini bisa kita ganti menjadi cover flow, timeline dan lain-lain. Misalkan cover flow nih, Alt Tab, nah jadinya seperti ini. Tidak bosenin ya, bisa ganti-ganti suasananya. Misalkan timeline, tampilnya jadi seperti ini. Nah, ini bukan buat gaya-gayaan ya teman-teman, ini buat memudahkan kita saat bekerja. Dan di sini ada banyak sekali pilihan, ada icons only misalkan seperti ini dan yang lainnya. Bisa teman-teman coba-coba untuk tema-tema yang lain. Oke, kemudian kita akan coba gunakan flash drive. Di sini saya punya hard drive eksternal, saya colokkan di komputer dan ini sudah terbaca. Di sini nama hard drive-nya oke. Dan kemudian kita bisa buka-buka filenya, kita bisa copy, kita bisa paste, sama persis tinggal klik kanan saja. Misalkan teman-teman membuka file tertentu, tinggal double klik saja, sama seperti di sistem operasi jendela, tidak ada bedanya. Oke, coba kita buka dengan klik kanan open with, sama seperti di Windows nih, seperti ini. Tinggal teman-teman adaptasi saja dengan aplikasi-aplikasi free yang tersedia di sini ya. Oke, di poin terakhir teman-teman, kita akan bahas mengenai software manager. Kurang lebih software manager berfungsi sebagai Play Store-nya. Kalau di Android Play Store ya, di sini kita bisa install aplikasi yang kita mau. Misalkan Inkscape, kita klik install, maka akan terinstall ke komputer kita. Pastikan komputer kita sudah terhubung ke jaringan internet. Nah, misalkan mau menghapus, kita tinggal klik aplikasi yang dimau, kemudian tulisan install ini akan berubah menjadi remove atau uninstall. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video yang lain. Insya Allah kita akan bahas penggunaan desktop yang lain. Dan sebenarnya tidak ada alasan untuk masalah kesulitannya, karena sebenarnya tidak ada yang sulit selama teman-teman mau. Dan kita punya banyak sekali referensi sebenarnya sekarang di internet melimpah ruah, baik di YouTube maupun di forum-forum ataupun di grup-grup di sosial media ataupun yang lain. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi yang baik untuk teman-teman yang memigrasi dari sistem operasi jendela ke GNU/Linux menggunakan desktop Cinnamon. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.